Baik, Pak Barno mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Get ready, raise your hand please, pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku, Nam Koldun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Barno selalu berpesan jaga kesehatan ya, jaga pola makan, tetap sehat, tetap semangat ya. Ini waktunya sudah berjalan kurang lebih 15 menit. Jadi Pak Barno langsung saja untuk menjelaskan materi ya, untuk pekan ini. Untuk yang pekan lalu Pak Barno sudah melihat sudah banyak yang mengumpulkan tugas, yang lain ditunggu ya. Tapi mohon maaf Pak Barno belum sempat mengecek, baru melihat sudah banyak, sudah ada 15 lebih ya yang sudah mengumpulkan di GCR. Ada juga yang melalui email. Kalau misalnya kesulitan di GCR bisa hubungin Pak Barno. Nanti Pak Barno akan kasih solusi ya. Baik, untuk yang pekan lalu ada kesulitan membuat daftar isi. Ada kesulitan nggak? Enggak. Ada ya. Kalau nanti ada kesulitan boleh ditanyakan. Nanti Pak Barno akan review lagi. Baik, nih untuk pekan ini Pak Barno akan memberikan tugas membuat struktur organisasi menggunakan Word ya, menggunakan Word. Jadi kalau membuat struktur organisasi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di kelas 4 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, Waalaikumsalam. Sudah ada di kelas 4. Ya, hanya saja ini mengulang ya, mereview saja. Nah, perlu kalian ketahui juga untuk membuat struktur organisasi ini penting ya. Artinya suatu saat kalian akan bisa membuat sendiri. Misalkan nanti ada yang terjun di keorganisasian OSIS misalnya di SMP. Nah, misalkan ditunjuk jadi sekretaris, membuat struktur organisasi, pengurusan OSIS, nah kalian sudah paham. Atau mungkin di SMA dan di kuliah, nah seterusnya. Dan juga nanti misalkan di perusahaan-perusahaan, itu bisa juga kalian nanti bisa ditunjuk seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga, kalaupun tidak, biasanya kalau membuat makalah, itu juga ada struktur organisasi. Makalah, tugas di SMP, SMA, biasanya juga ada struktur organisasinya. Ya, kalau enggak membuat bagan. Nah, ini membuat bagan, membuat flowchart, membuat alur. Nah, itu juga sama ya, modelnya hampir sama seperti itu. Nah, untuk membuat struktur organisasi ini yang kita pelajari di Word itu hanya bisa dicetak kecil seukuran kertas. Ya, jadi tidak bisa dicetak dengan ukuran besar. Kalau mau membuat yang lebih besar, kemudian mau dicetak ukuran besar, misalkan 1 meter lebih, seperti banner, kan ada tuh di sekolah ya, misalkan struktur organisasinya besar. Kalau misalkan kalian ke ruang TU ada struktur organisasi sekolah kita ada besar tuh, dicetak dengan ukuran besar 1 meter lebih. Nah, itu menggunakan program yang lain, menggunakan program Photoshop atau CorelDRAW atau yang lain.
Jadi menggunakan program yang lain. Kalau yang menggunakan Word, ini biasanya untuk dokumen, ya dokumen, proposal dan lain-lain, laporan dan lain-lain. Atau misalkan di kelas yang lingkupnya kecil, nah itu bisa. Nah itu tujuan dari membuat struktur organisasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum Pak Barno lanjutkan. Kalau tidak ada nih Pak Barno akan langsung saja ya. Pak Barno akan share. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah belum? Nah, baik, kalau sudah Pak Barno lanjutkan. Ya. Nah, ini contohnya. Contohnya nih, kalau di buku itu contohnya ada di halaman berapa? 13, ya. Halaman 13. Tuh. Nah, bisa juga nanti kalian warnain ya. Warnain misalkan seperti ini punya kakak kelas yang sudah mana? Nah, nih bisa juga seperti ini. Ini menggunakan kalau yang ini punya kakak kelas menggunakan pengaturan portrait. Sedangkan di buku itu landscape ya. Jadi kalian bisa milih, bisa Pak Barno persilahkan, boleh landscape, boleh portrait, ya. Ya jadi seperti ini. Nah caranya Pak Barno langsung saja ya. Pak Barno buka dari awal. Pak Barno buka program Microsoft Word-nya. Untuk membuat ini bisa menggunakan versi berapa saja. Misalkan versi yang 2007, 2010, ya, 2013, 2019. Nah, yang Pak Barno gunakan sekarang menggunakan versi Office 2019. Kalau sudah kebuka, pilih blank dokumen, ya. Kemudian, nah, perlu diperhatikan ya dalam membuat dokumen yang paling utama itu. Sebenarnya nih kadang-kadang ada juga nih di akhir pengaturan, tapi Pak Barno menyarankan kalau mau membuat dokumen apapun diatur di awal tentang ukuran kertasnya. Sebenarnya bisa juga di akhir ya. Tapi lebih baiknya di awal biar nanti tidak ngedit lagi kalau misalkan apa kelebihan atau misalkan kadang-kadang ada juga Bapak Ibu guru juga sudah mau dicetak kepotong ternyata atau terlalu kecil atau ada yang tidak. Nah, itu karena tidak diatur kertasnya, ya, ukuran kertasnya. Seperti itu akhirnya bekerja 2 kali. Nah, makanya lebih baik di awal itu disetting ukuran kertasnya. Kalau misalkan disetting di akhir biasanya nanti ngedit lagi. Ya risikonya seperti itu saja sebenarnya. Ya. Nah, ini diatur ya ukuran kertasnya. Di layout, kemudian pilih ukuran kertas. Ukuran kertasnya Pak Barno menggunakan legal. Nah, ini perlu kalian ketahui juga untuk ukuran legal itu ukuran legal atau F4. Bentar nih Pak Barno. Nah, untuk ukuran legal nih, legal atau F4 ya, kalau bahasa kita itu legal itu F4. F4 ukurannya lebih panjang, yang paling panjang. Nah, yang sering digunakan di sekolah atau di perkantoran itu ada 2 jenis kertas. Yang pertama yang sering ya, tapi ada juga yang ukuran yang lain, tapi yang sering kita gunakan A4 sama F4.
Nah, F4 di sini tidak ada. Di sini pengaturannya legal. Nah, legal hanya saja kalau di legal itu ukurannya panjangnya 35. Sedangkan ukuran kertas kita itu ukurannya 33. Nah, itu F4 sebenarnya ukurannya 33 cm. Ya, ini perlu diingat. Kadang-kadang kalau misalkan sudah ngetik dah panjang, ternyata ketika dicetak terpotong. Ternyata karena ukuran kertas kita beda dengan ukuran yang ada di Word-nya. Ya, ini ukuran internasional ISO ya, 35. Sedangkan ukuran kertas kita 33 panjangnya ya. Nah, itu. Atau tingginya ya. Nah, lebarnya sih standar 21 atau 22. Ini perlu diketahui juga biar nanti kalau misalkan kalian mencetak apapun tidak terpotong. Nah, ukurannya 33 cm nah ya. 33 cm. Yang minggu lalu Pak Barno sudah kasih tahu cara merubah ukuran centimeter. Ya. Di materi membuat daftar isi. Nah, ini membuat daftar isi kemarin sudah Pak Barno kasih tahu cara merubah ukuran centimeter. Nih, Pak Barno ingatkan lagi ya cara merubah ukuran centimeter di sini. Ini kan centimeter nih. Biar lebih enak. Ya. Caranya klik file, pilih option, dipilih advance, dicari display. Nah, di sini nih, di display, di show measurement in unit of. Nah, di sini ganti centimeter. Ya, klik OK. Nah, sekarang sudah centimeter ya. Biasanya standarnya inci. Nah, baik, ini Bapak lanjutkan untuk ukuran. Pilihnya tadi legal dengan ukuran custom aja ya, jadi pilihnya custom ya. Kemudian kalau mau pakai A4 juga boleh. Nah, dirubah posisinya atau orientasinya yaitu landscape. Kalau kalian mau portrait boleh ya. Nah, ini Pak Barno langsung saja membuat struktur organisasi. Nah, di buku itu tidak ada judulnya, mohon maaf. Silahkan boleh ditambahkan judul ya. Nanti ditambahkan judul. Ini Pak Barno. Untuk judulnya bebas. Misalkan PT Maju Jaya, Sinar Jaya, atau PT Sejahtera, dan lain-lain ya. Atau OSIS organisasi apa itu OSIS? Ada yang tahu OSIS nggak? OSIS. Apa itu OSIS? Oh, belum tahu ya nanti. Kalau belum tahu nanti dicari tahu ya. Misalkan di sini Pak Barno kasih judul, menggunakan Word saja judulnya. Misalkan Pak Barno. Misalkan sini ya. Contoh saja. Ini kecilin ukurannya ya. Boleh. Nah, boleh seperti ini ya. Nah, kemudian buat shape. Nah, untuk shape-nya yang Pak Barno sarankan hanya dua ya. Menggunakan rectangle atau yang rectangle rounded. Jadi tidak boleh menggunakan selain ini. Ya, kenapa? Ya karena kita sesuaikan saja yang seperti di buku ya, petunjuknya. Ya, kalau misalkan mau membuat yang bulat atau yang lain, sebenarnya boleh kalau misalkan kalian buat sendiri, bukan buat tugas. Ya, ini Pak Barno bisa menggunakan ini rectangle atau menggunakan rectangle rounded. Rounded itu yang ini, yang ada sudutnya agak melengkung, namanya rounded ya. Nah, ini rounded. Tuh.
Nah, baik, kalau sudah buat satu saja dulu. Kemudian tinggal ditulis. Kemudian di blok ya. Di blok, maaf Om. Kemudian diganti warna tulisannya. Bebas warna tulisannya, mau yang lain juga boleh. Jenis tulisannya juga bebas. Ya. Silakan. Ukuran untuk ukuran tulisannya disesuaikan saja, bebas. Nah, warnanya juga bebas ya. Warnanya juga bebas. Kalau mau putih juga nggak apa-apa. Atau mau yang lain silahkan. Bebas warna. Mau gradasi juga boleh. Kalau mau gradasi di sini. Sini tuh ada tuh ya. Nanti kalau mau pilih warna apa? Pilih warna yang lain, misalkan gradasinya misalkan gradasinya yang lain, mau yang lain silakan. Sini bisa gradien. Nah, di sini bisa tambahkan ya. Oh, ini mah tulisannya. Biar nggak tulisannya, diklik tadi, klik nih. Klik, gradien. Tinggal tulisannya ya. Oh, sebentar. Ini bukan yang ini tadi, salah. Berarti tadi pilihnya bukan yang, tadi kan yang ini nih kayaknya nih. Yang ini nih. Jadi sekarang yang ini yang outline-nya. Yang outline. Nah, ininya ya. Kalau tadi warna tulisannya di sini nih. Ini bisa bedakan ya. Kalau yang teks, warna tulisan di sini gradien ya. Kalau mau warna yang shape fill-nya nih, yang warna shape-nya di sini. Nah, kalau misalkan nggak ada nih, misalkan hilang. Pak, kok nggak ada ya formatnya? Ya, harus diklik dulu. Objeknya harus diklik dulu, diklik. Baru muncul shape format. Ya, atau format shape. Ya. Nih, baru muncul. Nah, ini nanti kalian bisa atur sendiri ya. Ini Bapak lanjutkan saja. Kalau sudah, tinggal di copy. Ya, di copy biar apa namanya? Cepat. Cara nulis di dalamnya gimana? Kenapa? Nulis di dalam kotak. Oh, cara nulis di dalam kotak. Nah, ini cara nulisnya di kotak nih gini nih. Tadi kan Pak Barno buat nih. Pak Barno buat, misalkan Pak Barno ulang nih. Pak Barno ulangi ya. Klik insert, shape, pilih rectangle atau rounded, kemudian buat, kemudian warnanya nanti saja nih Pak Barno, warnanya belakang saja. Nah, kalau mau menulis tinggal ditulis saja. Posisinya aktif, kemudian diketik di keyboard. Nah, gini ya. Diketik di keyboard. Direksi. Nah, ini kan posisinya di pinggir nih, bisa ditengahkan di blok, kemudian ditengahkan, center ya, kemudian ukuran dan diganti yang lain silahkan, warna juga, ukuran juga, nah, silahkan bebas, ya. Jenis tulisan, jenis warna, ukuran tulisan silahkan bebas ya. Nah, kemudian di copy saja, biar cepat copy, paste. Maaf nih. Yang di copy-nya nih shape-nya bukan teksnya. Copy, paste. Nah, ini ada dua. Ya, atau biar mudah diduplikat. Nih, pakai Ctrl D. Nah, D ya. Nih. Nah, misalkan kemudian diduplikat lagi. Nah, kemudian tinggal diganti-ganti tulisannya, diklik ya. Diklik nih kursornya kelihatan yang diganti.
Misalkan, nah untuk jenis tulisannya, misalkan mau huruf besar semua boleh, seperti ini kapital. Maaf nih, salah nih. Direct. Nah, kalau sudah, berikutnya ini bisa di duplikat ya. Ini warna duplikat. Ganti dengan kalau misalkan mau tulisannya ada yang seperti ini di blok, diganti misalkan seperti ini bisa boleh. Nah, boleh ya. Ini barang pakai kapital semua. Nah, kalau sudah nih tinggal di duplikat saja. Nah, ini duplikat ya. Kemudian dipindah. Oh, ini kayaknya mah kebesaran nih. Besaran. Apa kecilan nanti nggak muat. Ada berapa? 6 ya. Warna duplikat. Untuk garisnya oh, ini nggak muat. Nah, kalau nggak muat diulang lagi, kecilin lagi ya. Baru kecilin lagi. Nah, baru kecilin lagi biar muat dikit lagi. Nah, insya Allah ini udah muat nih. Pak, kok sama semua tulisannya? Nah, nanti kita edit ya. Ada 6. Nah, ini sudah ada 6 nih. Nah, ini Pak Barno akan kasih tahu cara merapikan ini ya. Nanti dirapikan biar rata atau lurus. Caranya gini nih, diklik, kemudian tekan shift, diklik, tekan shift, diklik lagi, masih tekan shift-nya, diklik. Nah, ini diseleksi, namanya seleksi ya. Kemudian klik format, kemudian pilih alignment. Alignment-nya pilih alignment top. Kemudian pilih alignment di sini distribute horizontal. Nah, ini biar rapi. Ya. Kalau misalkan ini juga bisa nanti dirapikan ini. Ini juga sama ya. Tekan shift. Ini geser ya. Biar di tengah. Atau misalnya kita rapikan juga alignment. Nah, sini lihat di garisnya nih. Alignment left sama ya. Ini jadi bisa seperti ini. Ini kalau mau ngatur di sini juga diklik. Nah, ini baru kemudian di sini diganti nih, ganti manajer, ya manajer personalia. Ini baru tulisan kecilin ya. Kecilin lagi nih tulisannya. Nah, kan di sini
Kemudian buat lagi nih, misalkan mau buat lagi tinggal di copy saja, duplikat saja yang bawah. Tinggal diganti apa nih? Nah, ini divisi ya. Kemudian tinggal di duplikat. Duplikat ya. Duplikat. Nah, kemudian kayak tadi tuh diklik kan shift ya. Kan shift seperti ini. Ini biar rapi saja, hasilnya biar rapi. Alignment top, kemudian alignment distribute horizontal. Atau mau digeser dikit nih. Nah, kalau sudah tinggal buat garis. Buat garis-garisnya ya. Tanda panah nih. Kemudian ditebalkan ya. Pilih warna, misalkan warnanya hitam. Kemudian buat garis. Buat garis pakai line ya, shape, pilih line. Kemudian nah ini Pak, kok di atas bisa diturunkan ya. Send to back, send backward, send to back. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa diputar, rotate. Ya. Tadi paparan duplikat, terus ini tinggal ditarik aja, tekan shift biar lurus. Nah, tinggal duplikat lagi, tinggal duplikat lagi. Kemudian tarik. Ini biar sama, Pak Barno samakan supaya kita rapikan lagi nanti, boleh ya. Jadi nih, biar sama seperti di atas. Nah, kita coba lagi rapikan ya. Nah ini sudah. Tarik saja nih. Kemudian duplikat. Nah, mungkin yang lama di sini nih, yang agak lama nanti kalian lamanya di sini. Nih Pak Barno ulangi saja nih. Pak, kok seperti ini nanti bisa diatur di posisinya di bawah ya. Jadi posisinya bisa di bawah. Kalau seperti ini diunduh saja. Kalau misalkan yang keangkat bukan line-nya, kita unduh saja ya. Nah, kemudian biar posisinya ini di bawahkan ya, diletakkan di bawah maksudnya. Send to back. Nah, ini sudah selesai nih. Kemudian biar mempermudah ini aja di grup. Kita grup saja ya. Nah, caranya tinggal diklik nih. Kemudian diklik, kemudian tekan shift, diklik,
klik, 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 terseleksi diklik, kemudian ini sekalian deh biar semua sama. Nah, ini sudah, tinggal di grup ya, di format shape pilih grup. Nah, ini sudah. Kemudian nanti diturunkan send to back. Nah, ini sudah. Nah, ini tebalannya samakan dengan yang lain. 3. Nah, ini di grup juga boleh nih, di grup klik, terus tekan klik lagi nih kecil yang tanda panah, kita grup. Nah, sekarang sudah grup nih. Kalau di atas diturunkan lagi. Nah, ini sudah. Tinggal yang ini nih, kita warnain, mau sama, mau bebas, mau beda juga boleh. Ini Pak Barno klik, tekan shift ya nih ya. Nah, kemudian pilih warna shape fill. Nah, kemudian bisa langsung kita grup biar mudah. Ini tinggal grup juga sama yang garisnya tadi. Grup. Nah, ini sudah tergrup nih, sudah. Nah, jadi sudah di grup. Nah, ini sudah selesai. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa rapikan nih. Nanti untuk ke penilaian itu yang kerapian ya. Kerapian seperti ini nih, Bapak harusnya kurang dikit sini dikit nih. Nah, gitu. Kemudian kalau sudah selesai disimpan. Klik file, pilih save as, browse, tugas 5 nama kelas TGS, nama kelas 5 ya, tuh 5 nama kelas. Nah, disimpan. Ya. Ini bisa diganti juga, nanti diganti jenis tulisannya, font warnanya dan lain-lain. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, nih Pak Barno stop dulu nih. Ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Nih Pak Barno beri kesempatan. Ya. Ini untuk sampai sekarang ini tugas yang sudah Pak Barno berikan itu ada 4 tugas sama yang ini ya. Sama yang ini sudah ada 4 tugas. Nah, ini sebentar lagi sudah menjelang PTS nih, yang belum mengumpulkan mohon nanti dikumpulkan. Nanti Pak Barno akan dicek. Insya Allah ya, insya Allah Pak Barno minggu depan Pak Barno akan share siapa-siapa aja yang belum. Nah, sebelum Pak Barno tagih, sebelum Pak Barno lihatkan namanya nih, siapa-siapa saja mohon dikumpulkan. Cara lihatnya gampang, dicek tuh di GCR tugasnya apa saja. Nah, kalau misalkan nanti kalian bingung yang belum apa saja, boleh tanyakan ke Pak Barno. Nanti kalau Pak Barno akan cross check yang belum apa saja. Ya. Ada videonya kan, Pak? Kenapa? Nanti ada videonya kan? Nah, videonya insya Allah nanti video yang ini saja ya, Pak Barno tadi di-record nih. Nanti Pak Barno akan share di Pak Barno akan upload ke YouTube dan kalian boleh lihat. Videonya sepertinya Pak Barno ada nggak ya? Nanti Pak Barno cek ya. Ya, insya Allah yang video ini nih. Sepertinya tidak ada kayaknya. Pak Barno belum pernah buat. Tapi untuk yang record ini nanti Pak Barno akan share ya. Yang tadi Pak Barno jelaskan. Ya. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak sulit ya. Hanya agak ribetnya, mungkin agak lamanya di membuat garis itu. Garis-garis. Itu. Semakin rapi, semakin bagus nilainya, nilai kerapiannya. Ya,
Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Haura sudah menyampaikan. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, Pak Barno stop recordnya ya, biar nanti kalau melihat video biar tidak terlalu lama.